Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Gresik Pos. Ya, seperti biasa kita hari Sabtu sore kita ada agenda rutin yaitu diskusi Sabtu sore, dan kebetulan untuk hari ini kita sangat spesial kedatangan atau kita datang dan diizinkan datang di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik. Nah, nanti untuk tema yang akan kita bahas untuk hari ini yaitu kesiapan KPU dalam menghadapi Pilkada 2020 di era pandemi. Nah, dengan narasumber atau pemantik diskusi kita Makmun MAG, Komisioner KPU Gresik, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi dan juga SDM. Ya, nanti kita akan berbincang seputar kesiapan KPU dalam menghadapi Pilkada, yaitu pemilihan Bupati dan juga Wakil Bupati yang akan diselenggarakan 9 Desember 2020. Ya, Assalamualaikum Mas Makmun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk awal monggo disapa dulu teman-teman yang ada di rumah. Ya, khususnya warga Gresik. Selamat sore warga Gresik dan selamat sore warga calon pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik tahun 2020. Ya, untuk gini Mas Makmun, ini kan kita tahu nih bahwa sebentar lagi, tidak lama lagi ya, kita di warga Gresik akan menyelenggarakan satu momen yang ini sangat spesial ya, karena kan ini kita memilih Bupati dan juga Wakil Bupati. Betul. Di tahun 2020 ini. Nah, kalau dari KPU sendiri nih, dan juga kita dihadapkan pada era atau masa yang kita tidak sangka-sangka, yaitu kita masuk di era pandemi ya. Betul. Pandemi, dan ini juga hal yang sebelumnya mungkin belum ada dan kita juga tidak tahu hal ini akan terjadi. Nah, nanti bisa dijelaskan Mas Makmun untuk sekarang tahapan-tahapan dari KPU sendiri dalam persiapan Pilkada seperti apa? Iya, jadi begini Mas Agung, dari Gresik Pos ya. Hari ini KPU sedang konsentrasi pembentukan petugas yang akan melaksanakan atau jadi panitia di setiap TPS ya. Jadi kita sedang melaksanakan pembentukan KPPS. Jadi penyelenggara pemilu paling bawah di tingkat TPS ya, KPPS. Nah, alhamdulillah partisipasi masyarakat Gresik untuk menjadi penyelenggara cukup tinggi. Kita ini dari 2.267 TPS, Mas Agung. 2.267 ya? Betul, ini kan seluruh kali Gresik. 7, betul. Kebutuhannya kan kali 7 kebutuhan KPPS ya. Itu sama dengan 15.000 sekian. Ini kalau ditambahkan dengan petugas ketertiban yang masing-masing 2, ini kita lebih dari 20.000. Kami di KPU cukup berterima kasih kepada seluruh masyarakat Gresik karena sampai dengan penutupan pendaftaran KPPS akhirnya terpenuhi. Tidak perlu melakukan perpanjangan. Itu artinya masyarakat Gresik cukup melek demokrasi sehingga partisipasinya cukup tinggi. Khususnya menjadi penyelenggara dalam hal ini adalah KPPS. Jadi itu konsentrasi kita saat ini. Kalau terkait tantangan sendiri, kan pasti untuk perekrutan kan ada tantangan sendiri nih. Betul. Di era pandemi ini. Nah, tantangan seperti apa yang dihadapi oleh KPU? Iya, jadi pandemi ini memang luar biasa dampaknya. Selain berdampak terhadap ekonomi masyarakat kita ya, di penyelenggaraan pemilihan Bupati ini juga dampaknya sangat-sangat luar biasa. Di antaranya adalah pada saat melakukan rekrutmen KPPS,
ini banyak pertanyaan yang muncul disampaikan kepada kita kaitannya dengan rapid ya. Rapid test. Jadi rapid ini kan di tengah-tengah masyarakat kita sebagian masih menganggap sesuatu yang agak menakutkan gitu kan. Tidak kemudian dinyatakan reaktif itu takut, tetapi dampak sosial itu yang masih di kelompok masyarakat tertentu masih menakutkan. Ini yang menjadi tantangan kami di penyelenggara dalam melakukan pembentukan KPPS. Jadi awal-awal banyak pertanyaan, gimana nanti kalau pada saat di rapid kemudian dinyatakan reaktif dan seterusnya dan seterusnya. Ini merupakan tantangan tersendiri bagi kami di penyelenggara, khususnya tahapan pembentukan KPPS. Tetapi kami optimis, Mas Agung. Jadi memang pilkada tahun ini berbeda dengan pilkada sebelumnya ya, karena dilaksanakan dalam masa pandemi. Tetapi justru ini menjadi tantangan bagi kami untuk serius menikmati proses ini, karena kami yakin kami ini akan meninggalkan sejarah. Sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh penyelenggara pemilu sebelumnya, yakni melaksanakan pilkada dalam masa pandemi, ini kita melakukan. Nah, karena ini sesuatu yang beda, tantangannya yang lebih, justru ini membuat kami semangat, karena kami yakin kami akan mencatat sejarah baik yang akan menjadi referensi penyelenggara-penyelenggara pilkada setelah kami. Begitu, Mas Agung. Ya, kalau untuk ini kan kita juga sudah mulai menuju ke 9 Desember nih. Betul. Nah, mungkin apa yang sudah dilakukan oleh KPU dan juga nanti setelahnya ini menuju ke 9 Desember itu. Oke, jadi setelah tanggal 23 September penetapan calon ya, itu kan 3 hari setelah tanggal 23 itu dapat dilaksanakan kampanye. Berarti tanggal 26. Berarti tanggal 26. Tanggal 26 sampai dengan tanggal 5 Desember, itu adalah masa kampanye. Yang waktunya cukup panjang, ada 71 hari. Masing-masing tim kampanye paslon dapat melaksanakan kegiatan kampanye. Nah, memang setelah itu masa tenang atau hari tenang. Kalau lebih tepatnya, kalau Gresik ini kan kota santri ya. Kota santri ini kita boleh istilahkan dengan hari istikharah nasional gitu. Jadi mulai tanggal 6, 7, 8 ini adalah hari istikharah nasional untuk berpikir, memberikan kesempatan kepada pemilih ini untuk minta petunjuk lah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mana yang akan kita coblos ya, apakah nomor 1 ataukah nomor 2 gitu kan ya. Nah, ini tahapan itu mewadahi itu dengan istilah adalah hari tenang. Baru nanti dilaksanakan hari pemungutan suara tanggal 9. Nah, ini adalah merupakan tahapan yang akan kita jalani bersama-sama. Nah, tentu Mas Agung, pelaksanaan kampanye dalam masa pandemi ini sangat berbeda dengan pelaksanaan kampanye di luar pandemi. Nah, ini yang menarik juga ini, Mas Mamun. Jadi ini kan sudah mulai istilahnya dari tanggal 26 sampai nanti tanggal 5 Desember. Betul. Itu kan merupakan tahapan kampanye. Nah, untuk pelaksanaan kampanye sendiri nih di era pandemi seperti ini, nah itu seperti apa? Jadi bentuk kegiatan kampanye dalam masa pandemi ini sangat-sangat dibatasi, Mas Agung. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kampanye dilaksanakan pandemi ini, di satu sisi pandemi ini kan melarang kita berkerumun. Di satu sisi kampanye ini sangat efektif kalau dilaksanakan dengan cara berkerumun. Untuk mengumpulkan massa. Betul. Untuk mempengaruhi orang itu kan berbeda ya. Berkerumun dan tidak berkerumun. Nah,
Akhirnya PKPU-nya muncul, jadi peraturan KPU-nya sudah tegas bahwa kampanye sekarang tidak diperbolehkan dengan rapat umum. Jadi kalau dalam pemilu kemarin itu ada kampanye rapat umum, jadi di lapangan besar dengan jumlah peserta kampanye yang cukup banyak, begitu kan? Kampanye akbar biasanya. Biasanya kan begitu. Kemudian ada jurkamnya begitu untuk meyakinkan pemilih. Nah, dalam pilkada kali ini tidak ada, dan itu dilarang. Dilarang ya. Karena kampanye yang dapat dilaksanakan dalam masa pandemi ini hanya dengan pertemuan terbatas atau pertemuan tatap muka yang itu harus menggunakan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Termasuk diantaranya adalah maksimal peserta kampanye itu 50 orang. Maksimal ya? Maksimal itu pun harus semuanya pakai masker, berjarak 1 meter, disiapkan hand sanitizer, cuci tangan, dan seterusnya. Jadi protokol kesehatan harus jalan dalam pelaksanaan kampanye itu. Nah, apa sih yang disebut dengan kampanye tatap muka maupun kampanye pertemuan terbatas ya? Jadi calon itu boleh misalkan datang ke pasar, ya, mendatangi orang yang memang di situ biasa ada orang banyak, kemudian calon datang menyampaikan visi misi, itu masih boleh. Itu namanya pertemuan tatap muka. Jadi ketemu langsung antara calon dengan pemilih. Ya, itu. Nah, selanjutnya adalah pertemuan terbatas. Pertemuan terbatas itu sengaja diundang oleh calon. Dikumpulkan dalam satu ruangan begitu ya. Itu maksimal 50 orang. Menggunakan protokol kesehatan ketat. Nah, itu masih diperbolehkan. Tetapi kalau sudah lebih dari 50 orang, itu sudah tidak boleh, Mas Agung. Apa ada sanksi misalnya atau apa terkait kalau misalnya hal itu dilanggar, misalnya kan 50 orang atau misalnya ya tahu-tahu yang datang kan kita nggak tahu juga. Betul. Kan. Nah, itu seperti apa, Mas? Iya, jadi ada sanksi. Sebelum ngomong ke sanksi, jadi ketentuan pelaksanaan kampanye itu tim kampanye harus menyampaikan pemberitahuan kepada polisi. Ya, menyampaikan pemberitahuan kepada polisi, tembusan kepada KPU dan Bawaslu. Polisi ini yang nanti akan mengatur sedemikian rupa, barangkali dalam satu tempat kan bisa jadi kampanye 2 calon gitu kan ya. Ini polisi punya kewenangan untuk mendelay atau merubah hari, jangan bersamaan. Tapi dipisah. Betul, untuk mengantisipasi keamanannya. Nah, bagi kami di penyelenggara ini mengetahui bahwa hari ini misalkan paslon A atau paslon B kampanye di tempat tertentu. Kemudian Bawaslu juga penting untuk dikasih tembusan oleh tim kampanye itu supaya melakukan pengawasan. Nah, melakukan pengawasan ini tentu dalam rangka bersama-sama ikhtiar supaya ketentuan-ketentuan yang berlaku itu sama-sama dipatuhi. Nah, nanti kalau misalkan melanggar ya nanti akan disemprit oleh Bawaslu ya. Jadi berupa sanksi administrasi, peringatan tertulis gitu ya. Atau bisa jadi nanti akan dibubarkan oleh Bawaslu. Itu sangat mungkin karena dalam ketentuan kita memang akan dikasih peringatan tertulis atau dibubarkan oleh Bawaslu. Nah, untuk selanjutnya nih Mas Makmun, terkait nanti pelaksanaan ini. Nah, kalau untuk pelaksanaan nanti bagaimana cara menerapkan protokol kesehatan ketika hari H pemilihan? Jadi kan kalau dulu kan kita datang kan biasa kan, nggak ada. Nah, ini seperti apa ini dengan di era pandemi ini? Jadi pada hari Rabu tanggal 9 Desember itu ya. Jadi begini, sebelum hari pelaksanaan, jadi petugas kami KPPS itu nanti sudah menyampaikan
surat pemberitahuan lah ya. Surat C6 itu pemberitahuan kepada pemilih. Di situ sudah kita sertakan jadwal. Misalkan di TPSA misalkan ya, itu ada 300 pemilih. Nah, ada 300 pemilih. Ini kita batasi nomor 1 sampai dengan nomor 50 itu jam sekian sampai jam sekian. Nomor 51 sampai pemilih nomor 100 itu jam sekian sampai jam sekian, gitu kan ya. Itu dalam rangka untuk meminimalisir bergerumbul dalam satu tempat di TPS tersebut. Nah, sehingga dalam waktu jam 7 sampai dengan jam 1 ini masing-masing sudah punya jadwal. Oh, saya berangkat ke TPS ini jam sekian. Nah, kemudian setelah pemilih ini datang ke TPS, ini oleh petugas kami nanti akan diarahkan untuk cuci tangan terlebih dahulu. Jadi sudah kita siapkan tempat cuci tangan, ada sabun gitu ya. Kemudian setelah itu dikasih hand sanitizer, oke. Nah, kemudian dilaksanakan tes menggunakan cek suhu. Betul, termogan itu ya. Nah, bagi mereka yang terdapat tensinya lebih dari 37,3 derajat, derajat Celcius itu ya, maka pemilih ini tidak diperbolehkan masuk ke TPS. Pemilih ini akan langsung dilayani secara cepat oleh petugas kami di bilik khusus. Iya, jadi tidak perbolehkan campur dengan pemilih yang lain. Jadi nanti berarti ada bilik yang istilahnya yang normal. Betul. Artinya yang itu terus ada bilik khusus. Betul. Nah, bilik khusus ini teruntuk mereka yang ketika pada saat dicek suhu tubuhnya itu di atas 37,3 derajat itu harus segera dilayani, selesai, didahulukan terlebih dahulu biar segera istirahat. Karena itu kan salah satu indikasi salah satu indikasi biar nanti tidak misalkan benar yang bersangkutan adalah positif COVID, biar tidak nular dengan yang lain. Nah, selanjutnya bagi mereka yang tensinya di bawah 37 maka masuk ke TPS umum pada umumnya menyampaikan kepada petugas kita, menyampaikan KTP itu. Dengan terlebih dahulu akan dikasih sarung tangan sekali pakai. Ya, selontongan gitu ya. Selontongan begini. Ini dalam rangka pemilih dan petugas ini tidak berinteraksi sama sekali, tapi ada dibatasi menggunakan sarung tangan sekali pakai itu, selontongan dari sampean. Nah, kemudian antri kan, ikut antri. Setelah antri akan dipanggil oleh petugas, mendapatkan surat suara. Ini kan tidak ada interaksi langsung ini. Karena petugas kami kita pastikan menggunakan sarung tangan, pemilih juga kita pastikan menggunakan sarung tangan begitu. Nah, sehingga tidak kontak fisik, langsung masuk ke bilik untuk dilaksanakan pencoblosan. Nah, setelah dicoblos, kemudian dimasukkan ke kotak suara. Nah, dimasukkan ke kotak suara. Setelah dimasukkan ke kotak suara, ini dilepas. Tidak boleh dibawa pulang ini, Mas Agung. Karena kan takutnya nanti ada. Betul, bisa jadi terinfeksi ya. Nah, ini dilepas di TPS tersebut yang sudah kita siapkan tempatnya. Tempat sampah. Setelah itu, kalau biasanya kita celup tinta, celup tinta itu sebagai bukti kita sudah nyoblos. Ini tidak boleh dicelupkan. Jadi nanti ditetesi sama petugas kami. Ditetesi. Jadi tetap ada ya, cuma enggak dicelup, diteteskan. Betul. Sehingga ini kan sama sekali tidak berinteraksi kan ya, ditetesi. Nah, setelah itu pemilih itu keluar ya. Keluar itu oleh petugas kami diarahkan untuk cuci tangan lagi, pakai sabun, sudah pulang. Dan tidak boleh berkerumun di situ, langsung disuruh pulang ke rumahnya masing-masing. Nah, ini dalam rangka untuk
mencegah penularan. Betul, pencegahan penularan COVID-19. Ya, jadi memang ini ya teman-teman sangat berbeda dan juga jauh berbeda ya kalau Betul. gitu ya Mas Mamun. Betul. Jadi kita tadi juga ada dari awal masuk cek tubuh dulu, cuci tangan dulu. Ya. Atau terus nanti dikasih sanitizer, Betul. nanti dicek suhu. Betul. Habis itu dikasih sarung tangan atau selontongan lah. Iya, bahasa dikasih Inggrisnya selontongan. Nah, habis itu nyoblos biasa, terus masuk ke masukkan ke kotak suara, Betul. ya kan? Habis itu tetap harus ada tinta ya, bukan Betul. untuk Bukti sudah nyoblos. Betul. Ya, tapi tidak dicelupkan, ditetesi nanti Ditetesi sama petugas. petugasnya. Dan terakhir cuci tangan lagi lah. Ini sangat benar-benar KPU berarti kan siap untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat gitu loh dalam penyelenggaraan ini gitu. Nah, terus selanjutnya nih Mas Makmun, kalau untuk strategi KPU nih, bagaimana strategi KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih? Artinya kan pemilih yang datang ke TPS gitu kan. Karena kan ya mungkin orang ya nggak sebagian masih takut-takut kan. Ya ini takut itu. Nah, ini bagaimana cara meningkatkan partisipasi pemilih? Jadi secara umum kita menyiapkan 2 strategi. Yang pertama dengan cara offline tradisional, yang kedua dengan cara online karena ini dalam masa pandemi ya. Offline itu tetap kita melaksanakan kegiatan tatap muka karena ada beberapa daerah yang atau beberapa komunitas tertentu yang dia tidak menggunakan media gadget yang kita punya ya, meskipun itu sangat terbatas. Kita menyapa semua stakeholder di tingkat kabupaten ini, Ormas, OKP, kemudian lembaga keagamaan ya. Kita rangkul bersama-sama, kita ajak untuk melakukan sosialisasi dan sama-sama untuk mengedukasi pemilih supaya pemilih kita ini menjadi pemilih yang rasional. Dalam menentukan pilihannya nanti menjadi pemilih yang rasional, bukan pemilih yang pragmatis. Pertimbangannya hanya faktor-faktor yang bersifat pragmatis. Ini kita ajak koordinasi semua, kita ajak kerjasama di tingkat kabupaten ya. Misalkan kemarin kita kerjasama dengan wartawan ya. Kemudian besok kita juga akan sosialisasi dengan majelis ulama. Nah, kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan ini dalam rangka untuk menyapa stakeholder, kita ajak bersama-sama untuk mengedukasi pemilih. Selain datang ke TPS ya, kita dorong untuk datang ke TPS juga kita didik supaya pemilih kita ini menjadi pemilih yang rasional. Itu yang offline ya. Nah, kita pastikan kita ini juga menyapa kawan-kawan pemilih kita dalam 11 segmen. Sudah kita bagi 11 segmen itu, ada segmen perempuan, ada segmen pemilih pemula, adik-adik kita yang masih di mahasiswa SMA begitu kita sapa. Ada segmen kelompok agama, ada segmen kelompok marginal begitu, bahkan disabilitas juga kita sapa. Jadi kita berikhtiar semua segmen ya di Kabupaten Gresik ini kita sapa dalam rangka kita ajak bersama-sama untuk mensukseskan pemilihan bupati ini. Itu yang offline, Mas Agung. Kalau yang online tadi? Yang online, nah ini kan masa pandemi. Tentu kita ingin memaksimalkan yang online. Kita membuat kegiatan-kegiatan yang menarik banyak pihak, khususnya di dunia online ini, untuk berpartisipasi mengikuti kegiatan-kegiatan KPU. Di antaranya adalah kita buat lomba film pendek. Oh, lomba film pendek. Ya, lomba film pendek ini kan lagi maraknya ini ya. Teman-teman muda Gresik ini kan membuat kegiatan di film pendek kan begitu. Tapi ini pesannya adalah pesan untuk berpartisipasi. Pesan untuk datang ke TPS, nyoblos begitu. Nah, ini yang kita lakukan.
Selain film pendek, kita juga ada film foto selfie di TPS. Selfie. Jadi pas hari H itu. Pas hari H. Nah, itu nanti kita kasih hadiah. Yang dalam apa standar tertentu akan kita lombakan, kita kasih hadiah. Bagi penyelenggara, kita juga lombakan ada TPS unik. TPS unik. Nah, kita kan sering melihat ini ada TPS yang ya, yang pakai apa dihias. Betul, gitu betul. Ya? Itu biar menarik warga. Nah, ini ada apa ini kan gitu kan ya. Nah, ini dalam rangka untuk supaya penyelenggara kita juga semangat mendirikan TPS, dibuat semenarik mungkin supaya pemilih ini datang ke TPS dan menyampaikan hak suaranya. Itu upaya kami dalam kegiatan yang online. Ya. Nah, selain itu kita juga kalau kita melihat Facebook Analytics ya, Facebook Analytics per bulan ini pengguna Facebook di Gresik ini berapa, ini kan bisa kita lihat di Facebook. Ini ternyata lebih dari 750.000 pengguna Facebook. 750.000. Nah, ini yang kita sasar, Mas Andi. Jadi banyak kegiatan sosialisasi kita ini yang kita rupakan menyasar media online. Baik berupa foto, video, pesan-pesan itu kita sampaikan di dunia online itu. Jadi kita punya Facebook, kita punya Instagram, ya layaknya anak muda sekarang ya. Kita mengikuti tren, mengikuti zaman lah ya. Mengikuti zaman. Jadi penyelenggara pemilu juga harus kekinian. Betul, mengikuti perkembangan. Jadi kita sapa mereka di dunia maya itu. Dan itu tidak hanya dilakukan di KPU. Kami punya penyelenggara tiap kecamatan. Kita wajibkan penyelenggara tiap kecamatan itu punya Facebook. Pada saat rekrutmen dulu kita tanya, punya Facebook begitu kan? Kalau enggak punya, alamat minggir ini. Berarti sudah tidak kekinian. Jadi kita pastikan penyelenggara kita PPK, PPS punya Facebook. Karena tugas mereka itu adalah menyampaikan, melanjutkan informasi yang diproduk oleh KPU, dilanjutkan oleh PPK, dilanjutkan oleh PPS, juga dilanjutkan oleh KPPS. Jadi kalau logika kita TPS ini katakan per RT gitulah ya, maka 7 orang di TPS itu kewajibannya menyampaikan pesan sosialisasi kepada RT lingkungannya. Sehingga kita pastikan pesan sosialisasi ini nyampe dan tepat sasaran. Karena kita wajibkan seluruh penyelenggara pemilu kita melakukan kegiatan sosialisasi. Nah, ini bisa dibayangkan kalau semuanya bergerak, saya yakin pesan sosialisasi kita nyampe. Belum lagi Mas Agung, pada saat petugas kami di TPS nanti menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemilih, itu kan door to door, dari pintu ke pintu itu kan ya, ke rumah-rumah. Betul, itu kita wajibkan untuk sosialisasi, mengajak datang ke TPS, begitu kan, menyampaikan pesan-pesan edukasi untuk ketika nanti memilih dengan pertimbangan yang rasional. Begitu Mas Agung. Ini ya sangat menarik ya, strategi KPU memang sudah disiapkan matang dan juga memang untuk partisipasi masyarakat biar tinggi kan untuk di tahun ini, meskipun dalam suasana yang pandemi seperti ini. Gitu. Nah, ini yang terakhir nih Mas Makmun, mungkin ada pesan-pesan atau yang ingin disampaikan ke masyarakat dan juga warga masyarakat Gresik. Kepada masyarakat Gresik, khususnya calon pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik tahun 2020, panjenengan tidak perlu ragu datang ke TPS. Kami sudah menyiapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19 yang cukup ketat. Tidak perlu takut, tidak perlu ragu. Kami sudah ikhtiar sedemikian rupa supaya pelaksanaan pilkada ini tidak menjadi bagian klaster penularan COVID-19. Mari kita bersama-sama sukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik yang akan diselenggarakan tanggal 9 Desember tahun 2020 ini. Karena
suara Anda menentukan Gresik masa depan. Nah, oke, terima kasih Mas Makmun atas waktunya, dan juga kita diizinkan untuk berbincang, yang berdialog mengenai persiapan ataupun kesiapan KPU dalam menghadapi Pilkada di 2020 di era pandemi ini ya. Dan juga teman-teman dan juga masyarakat Gresik, jangan lupa nanti hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 untuk datang ke TPS menggunakan hak suaranya, karena suara kalian akan menentukan 5 tahun ke depan untuk Gresik gitu ya. Ya, sekali lagi terima kasih Mas Makmun. Sama-sama Mas Agung. Nanti kita kalau misalnya ada waktu lagi ya kita akan berbincang ya. Silakan. Ya. Dan juga terima kasih teman-teman yang sudah menonton di channel YouTube Gresik Post. Jangan lupa tetap like, komen, dan juga subscribe di channel YouTube-nya Gresik Post ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.